adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal ini berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ideologi ini merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yakni ideos dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Kemudian ideologi ini merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berlandaskan pada pengetahuan. Nah, sementara Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Kemudian bisa disimpulkan ideologi Pancasila ini merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Kemudian Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggara bernegara. Dan yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama dan oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu integritas masyarakat Indonesia. Kemudian fungsi ideologi Pancasila, yang pertama sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh, memelihara kesatuan dan pemersatu. Yang kedua adalah membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan bernegara. Dan yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang keenam, menunjukkan jalan serta kemajuan bangsa Indonesia. Dan tujuan ideologi Pancasila yang pertama adalah menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sudut dan sikap religius, kemudian memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhannya. Dan yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM, yakni hak asasi manusia. Dan yang selanjutnya, menciptakan bangsa Indonesia yang normalis dan menanamkan rasa cinta air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan yang selanjutnya, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Kemudian ada juga menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Dan selanjutnya contoh ideologi Pancasila, yakni pada sila pertama, contoh penerapannya dari ideologi ini adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tersebut. Kemudian contoh dalam sila kedua, yakni saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, yakni merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, sila ketiga, yakni contoh ideologi Pancasila yang diambil di sila ketiga ini, yaitu selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Kemudian pada sila keempat, adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari sebuah masalah yang sedang terjadi. Dan tujuan dari diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan selanjutnya ada contoh dari sila kelima, yakni bersikap adil dalam memutuskan sesuatu permasalahan.